Oke, kita akan dengarkan dulu presentasi dari eh, salah satu atau salah dua. Salah dua, Pak. Salah dua. Oke, silakan. Siapa presentasi? Silakan. Siapa yang presentasi? Mbak Mauliza sama saya, Pak. Oh ya, silakan. Iya. Siapa yang akan memulai? Ya, Pak. Silakan. Sebentar ya, Pak. Ada teknis sebentar, Pak. Oke. Mbak Mauliza, gimana? Saya duluan atau? Saya duluan aja, Mas. Oh ya, oke. Ya. Bisa share screen dah. Nggak bisa ini tadi. Gimana caranya? Bisa minta filenya, Mbak, kirim ke saya. Nanti. Udah. Oh, sudah. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ya, apakah terlihat? Ya. Ya, oke. Silakan, Mbak Mauliza. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ini tema yang akan kami angkat yaitu kritik orientalisme dalam buku Islam and the West oleh Bernard Lewis. Selanjutnya, Mas. Bernard Lewis ini lahir pada 31 Mei 1916 dan beliau wafat pada tanggal 19 Mei 2018. Beliau adalah sejarawan Yahudi Inggris Amerika yang menjabat sebagai profesor kehormatan bidang Timur Tengah di Universitas Princeton. Beliau mempunyai kurang lebih 30 karya buku dan ratusan artikel jurnal ilmiah tentang sejarah Islam dan Timur Tengah. Dan beliau juga mendalami sejarah Islam serta interaksi kebudayaan Islam. Beliau juga merupakan ahli di bidang Timur Tengah. Yang di sini kami akan angkat yaitu bukunya yang Bernard Lewis yang Islam in the West. Di sini akan saya jelaskan pertanyaan tentang orientalisme baik dari yang pro dengan orientalisme dan anti orientalisme. Pada bab pertanyaan orientalisme dalam buku Islam in the West membahas tentang kritikan mengenai orientalisme baik dari sudut pandang mahasiswa, sarjana, orientalis, dan anti-orientalis. Hal tersebut berasal dari sudut pandang dan kajian pengalaman mereka masing-masing. Penyebab awal adanya anti-orientalisme atau pandangan tentang orientalisme itu berasal dari kaum klasikis atau kaum klasikis dan tradisi beasiswa klasik di Yunani, di mana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut banyak mengartikan Yunani dalam konteks yang tidak sesuai. Jadi pihak Yunani itu menyelamatkan Yunani dari kaum klasikis dan mengakhiri seluruh tradisi beasiswa klasik yang
orang Yunani yang benar-benar mampu mengajar dan menulis tentang sejarah dan budaya Yunani dari akademis di bidang ini. Selanjutnya itu mencegah sarjana atau beasiswa klasik dengan langkah mengontrol Yunani atau pro Yunani atas pusat-pusat universitas depan studi Yunani. Yunani atau Ini siapa yang ngelag ya? selanjutnya studi klasik mengatakan dia ya orientalis dan mengapa Aku yang ngelag. di negeri-negeri Muslim. Pandang Ya, patah-patah. aku Guys. simpati aman yang surat Kristen orientalisme itu banyak terjadi dikarenakan tetapi penggunaan istilah itu ternyata mencerminkan keberluan untuk ini bahkan banyak tulisan teks maupun karya yang oleh para ataupun mahasiswa yang di beasiswa yang melakukan studi selanjutnya yaitu basis Iranis. Dari banyaknya sudut pandang dan istilah-istilah yang menggambarkan tentang orientalisme tersebut, maka terjadinya bentrok antara sesama mereka sehingga gerakan menghapuskan istilah orientalis dalam Kongres Orientalis Internasional ke-29 itu dilakukan. Kemudian mengganti nama kongres menjadi Kongres Internasional Ilmu Pengetahuan Manusia di Asia dan Afrika Utara. Dengan kemajuan itu semakin tidak memuaskan sehingga kongres tersebut melakukan penghapusan terhadap istilah alis tersebut. Selanjutnya itu sangat barat dan Islamis. Begitu juga selain terhadap orientasi Mars. Jadi beberapa penyebab tersebut dan ada yang pro dengan orientalisme dan anti orientalisme. Selanjutnya Mas. Banyak pandangan tentang orientalisme yang bukukan menurut perspektif penting dan lain ya ada karya yang berisikan antara Amerika Serikat dalam ruang itu Ya ampun, ngelag kali aku. Yang kayak robot suaranya. Karya
mewah tentang perlaku mono jadi sudah Mr. Said ini agak berbeda dengan arti orientalis. Mr. Said adalah imperialis dan minatnya pada pengetahuan sebagai kekuasaan. Next. Menurut maaf ini teman-temannya mau join Pak, belum diizinkan. Ya. Terima kasih Pak. Next, Mas. Sedangkan menurut Raymond dalam bukunya yang berjudul La Renaissance Orient yang ia bicarakan terutama adalah India, berbeda dengan Mr. Said tadi. Dan perluan timur maupun barat. Di timur ia tidak bicara tentang studi Eropa maupun tentang Islam. Tapi ia memperhatikan eksplorasi Timur Tengah, penggalian monumen yang subur, nas-nas terluka, pilihan sejarah itu tentang terasa yang menentukan orientalisme dan gelombang anti-orientalisme dalam bukunya tersebut juga dipengaruhi oleh pembacaan buku Raymond yang sering dan mengagumkan. Sikap Mr. Said terhadap Timur dan lainnya seperti yang terungkap dalam bukunya jauh lebih negatif daripada penulis imperialis Eropa paling arogan itu Raymond tadi. Pengabaian Mr. Said atau mungkin ketidaktahuan terhadap keilmuan Arab tulisan lainnya. Mungkin latar belakang dari Mr. Said tadi mengungkapkan tentang orientalisme tadi mungkin kurangnya pemahaman tentang keilmuan Arab dan tulisan-tulisan lainnya. Jadi dalam para sarjana Arab yang bekerja di berbagai bidang yang menjadi perhatian para orientalis sejarah, sastra, bahasa, filsafat, dan lainnya telah memanfaatkan publikasi orientalis secara normal. Mereka telah berkontribusi secara luas pada jurnal-jurnal orientalis dan telah berpartisipasi secara umum. Dalam sebuah esai yang brilian, filsuf Mesir Fuad Zakaria membagi anti-orientalisme menjadi dua kategori utama, yaitu aliran kritik pertama adalah agama dan apologetik, yang kedua yaitu menurut Profesor Zakaria menyerang orientalisme dari politik dan budaya dan bukan dari sudut pandang agama. Selanjutnya yaitu pernyataan penutup Profesor Zakaria yang patut kita perhatikan bahwasanya orientalisme itu tentunya bukan tanpa noda, tetapi bahaya yang lebih besar adalah jika kita menyangkal kesalahan kita hanya karena orang lain membicarakan untuk tujuan dan tidak objektif, seperti yang contohnya Mr. Said tadi. Tugas budaya kita pada tahap ini adalah untuk mengambil benteng terbelakangan oleh tanduk dan mengkritik dan dari diri kita sendiri sebelum mengkritik gambar itu. Maksudnya di sini sebelum kita menilai sebuah kaum seperti kaum orientalisme tadi, sebaiknya kita juga melihat dulu apakah kita patut untuk mengkritik hal tersebut kan. Bahkan jika itu disengaja terdistorsi yang orang lain buat dari kita. Maka tuduhan lain yang diratakan terhadap kaum orientalis adalah bias terhadap orang-orang yang mereka pelajari, bahkan permusuhan bawaan terhadap mereka. Jadi adanya konflik permusuhan antara pandangan-pandangan sejarawan maupun mahasiswa dan tokoh-tokoh lainnya membawakan permusuhan terhadap mereka. Dan kritik ilmiah terhadap keilmuan orientalis adalah bagian yang sah dan memang penting dan melekat pada prosesnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih oleh Mas Abi. Pada Mas Abi saya persilakan. Ya, baik. Sebentar, mohon izin.
sebentar. Oke. Ya, apakah terlihat teman-teman? Sudah masuk. Ya, oke. Jadi ya ini sudah dijelaskan semua oleh Mbak Molisa ya. Jadi mungkin saya memberikan review dari apa yang saya ambil. Jadi mungkin kita sedikit flashback sebentar ke minggu lalu ya tentang orientalism. Jadi memang ini sudah berkembang sedemikian rupa ya dan juga mendapat perhatian juga. Jadi melibatkan orang-orang barat yang mayoritas non-muslim dengan menempatkan timur terutama Islam dan tempat lahirnya Islam yakni Arab dan sebagai objek kajiannya. Jadi memang ada dua alasan yang mendasar ketika kenapa kita belajar orientalism ya. Jadi yang menjadi subjek dalam orientalism ini adalah orang barat yang mayoritas non-muslim dan saat ini sedang menjadi pusat sekaligus kiblat budaya dan memiliki pengaruh bahkan dominasi pandangan dunia saat ini. Dan yang menjadi objek itu adalah Islam dan juga Arab yang merupakan salah satu agama besar dunia yang bersama dengan Yahudi dan Kristen, Abrahamic religion ya, yang banyak mewarnai bahkan membentuk pola kehidupan dunia sejak dahulu kini hingga masa mendatang. Nah, orientalisme sendiri menurut Edward Said sudah kita pahami dari minggu lalu dari presentasi rekan kita Bang Munil dan Bang Arya. Yang menarik adalah buku dari Edward Said ini, orientalisme ini bisa disebut sebagai kitab suci dan harus dibaca oleh siapapun yang belajar tentang Islam. Nah, namun yang seperti dijelaskan oleh Pak Munil di pengantar tadi, respon terhadap karya ini pun juga banyak ya. Jadi kritiknya juga banyak, ada yang positif, negatif maupun netral. Nah, yang paling diantara tanggapan yang mengkritik buku orientalisme karya Edward Said itu adalah seorang profesor ya, profesor dari Princeton University, Bernard Lewis. Jadi beliau dan Edward Said ini itu sangat memicu kontroversi orientalisme yang akhirnya membuat semakin terbuka dan meluas untuk diskusinya ya. Nah, akhirnya ada dua tim ya. Dalam sejarahnya Bernard Lewis dan Edward Said itu menjadi dua tim ya. Jadi tim Bernard Lewis itu adalah representasi ideologi barat yang digolongkan sebagai pendukung kuat orientalisme, sedangkan Edward Said itu representasi ideologi timur yang dikelompokkan sebagai anti orientalisme. Saya sendiri sebetulnya tim Edward Said ya, tapi saat ini saya harus mewakili Bernard Lewis di presentasi kali ini. Oke. Dalam buku Islam and the West karya Bernard Lewis ini itu ada satu bab berjudul The Question of Orientalism. Nah, di bab ini itu disajikan secara utuh tanggapan akademik atau resensi ya yang amat kritis dari Bernard Lewis terhadap buku Orientalism karya Edward Said. Tepatnya di halaman 99 sampai 118. Jadi ini pendapat dari Bernard Lewis ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir terjadi kemarahan dan permusuhan yang dialamatkan pada orientalis di perguruan tinggi Amerika Serikat dan Eropa. Dan makna orientalisme sendiri selama ini telah diganti dengan sesuatu yang baru, yakni sikap yang tidak simpati atau perlakuan kasar dan kejam terhadap orang-orang timur. Kalau di versinya Edward Said itu sangat dekat dengan kolonialisme. Jadi orientalisme itu sangat dekat dengan kolonialisme dari dunia barat kepada dunia timur. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Molisa, mungkin saya skip aja tentang ini ya Kongres Internasional Orientalis ke-29 yang akhirnya berganti nama. Jadi yang tantangan atau serangan terhadap penggunaan istilah orientalis sendiri ada dua arah. Jadi pertama datang dari kalangan orientalis sendiri, dan kedua dari mereka yang semakin tidak puas dengan istilah tersebut dikarenakan dipandang tidak lagi sesuai dengan disiplin yang mereka tekuni dan juga tidak sesuai lagi dengan wilayah yang jadi hadapan studi mereka.
Jadi ini terus-menerus, berarti Bernard Lewis ini merasa banyak sekali salah persepsi dari orang-orang tentang Orientalism. Salah satunya yang paling kenceng ini adalah dari Edward Said dengan bukunya Orientalism. Nah, ini juga ada pemahaman juga pada awal tahun 60-an seorang profesor di Al-Azhar, Muhammad Al-Bahi, Orientalis terdiri dari kaum misionaris yang tujuan utamanya adalah mendiskreditkan bahkan menghancurkan Islam, dan pada waktu yang sama bertujuan menyebarkan agama Kristen. Misionaris ini adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk menginjili, atau kalau di Muslim itu berdakwah gitu ya. Nah, ketika mereka mulai belajar Islam dan kitab sucinya, maka hal tersebut dilakukan untuk dua tujuan: menjaga orang-orang Kristen agar tidak masuk Islam, dan pada waktu yang sama mendorong orang Islam untuk masuk Kristen. Ini pemahaman Al-Bahi. Namun pendekatan demikian itu sebetulnya sudah lama ditinggalkan dalam dunia Kristen, kecuali di daerah-daerah tertentu yang amat kuat tradisinya. Namun demikian ini masih menjadi persepsi umum dalam hubungan-hubungan yang terjadi di dunia Islam. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Mbak Molisa, mungkin saya skip aja. Nah, ini mungkin saya langsung ke kritik langsung ya dari Bernard Lewis kepada buku dari Edward Said ya. Ini seru banget ini kalau. Jadi orientalis, kalau dari Edward Said ini, orientalisme berasal dari satu pandangan khusus yang dialami antara Inggris dan Perancis pada satu sisi dengan orang-orang atau wilayah timur pada sisi lain. Nah, sehingga pada awal abad 19 hanya berarti India dan tanah-tanah Injil. Nah, ini dibantah oleh Bernard Lewis ya. Pemahamannya tentang timur ternyata di pemahamannya Edward Said tentang timur ternyata dibatasi hanya pada Timur Tengah, dan itu pun hanya dibatasi pada sebagian dunia Arab dengan mengeluarkan kajian-kajian tentang Turki dan Persia dan juga kajian tentang Semit pada sisi yang lain. Ia telah memisahkan kajian Arab dari teks filologi dan sejarahnya. Akibatnya periode dan wilayah kajian orientalisme menjadi amat terbatas. Dilanjutkan lagi, untuk memperkuat tesisnya, Said kemudian melacak lahirnya orientalisme pada akhir abad 18 dan meletakkan pusatnya di Inggris dan Perancis. Padahal, nah ini ada padahalnya ini, orientalisme sendiri telah mapan sejak abad ke-17. Kajian bahasa Arab di Cambridge misalnya didirikan pada tahun 1633. Dan pusat yang sebenarnya dari orientalisme adalah Jerman dan negara-negara sekitarnya. Bahkan tentang Arab di filsafat Eropa juga tanpa Jerman. Ini ada lagi yang dikritis oleh Bernard Lewis. Saya yakin bahwa kualitas yang konsisten dan karya Inggris, Prancis, dan Amerika tentang Timur telah meyakinkan kita bahwa karya-karya krusial juga telah dilakukan di Jerman, Italia, Rusia, dan juga tempat lain. Apa yang dilakukan oleh para sarjana Jerman adalah untuk menyempurnakan dan mengelaborasi teknik-teknik yang diaplikasikan terhadap teks, mitologi, ide, dan bahasa yang sebagian besar diambil apa adanya dari karya-karya yang berasal dari Inggris dan Perancis. Bernard Lewis dikatakan tentunya amat sulit untuk memahami, terutama pada bagian akhir dari kutipan tersebut. Teks dalam arti manuskrip dan bahan-bahan tertulis sebenarnya berasal dari dan ditemukan di Timur Tengah oleh orang-orang Barat yang berkunjung ke wilayah koleksi Astri lain juga tidak berarti kurang dengan leksi di Inggris dan Perancis. Ini mengkritik tentang dari 9 literatur dari Edward Said. Nah, ini juga ada kritisi lain. Jadi semua kandungan dalam karya Edward Said tersebut tidak hanya salah tetapi juga membingungkan atau bahkan kabur atau absurd. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para sarjana sebelumnya dan juga pengetahuan tentang kegiatan akademik ilmiah yang telah berjalan selama ini. Nah, di bagian akhirnya, terlepas dari sikapnya mengadopsi teori ilmu yang sebenarnya tidak pernah dikenal dalam tradisi akademik, Said mengekspresikan perasaan betapa rendahnya hasil-hasil keilmuan Arab modern, bahkan lebih rendah jelek dari apa yang dialamatkan pada orientalis yang dipandang jahat itu. Ini juga dikomentari terbatasnya waktu, ruang, dan bahan bagi Edward Said dalam mengelaborasi kajian. Walaupun jelas mengandung distorsi yang serius, pastinya semuanya dilakukan guna mendukung maksud dan tujuan yang canangkan. Nah, ini tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mbak Molisa ya. Jadi yang tampak jelas dari Said adalah
untuk menghapus jejak kontribusi para sarjana tersebut dalam kegiatan-kegiatan akademik ilmiah, ia lebih memberi perhatian terhadap karya-karya kecil yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Salah satu contoh dari sikap tersebut dapat dilihat dari perlakuan Edward Said terhadap seorang sarjana Inggris 19 bernama Edward Lane yang dibahas kadang-kala secara terkait dengan karyanya tentang orang-orang Mesir modern. Dan itu semua itu dikatakan sebagai suatu pemahaman dan rencana yang tidak matang menyangkut latar belakang sejarah, pilihan acak tentang negara-negara yang dikemukakan, orang-orang dan juga karya-karya yang digunakan. Dan ini semua ini tidak memadai bagi Edward untuk segala klaimnya, dan ia seharusnya kembali pada karya-karya atau bahan-bahan yang seharusnya layak digunakan. Salah satunya ia harus melakukan interpretasi ulang terhadap ungkapan-ungkapan yang telah ia kutip dengan memperhatikan maksud yang sebenarnya sesuai dengan maksud penulisannya. Hal lain adalah membawa pemahaman tentang orientalis berdasarkan keseluruhan karya-karya para orientalis, seperti literatur yang dihasilkan Chateaubriand dan Nerval, administrator para penguasa seperti Lord Cromer dan juga lainnya. Semua karya ini sangat relevan, terutama menyangkut masa pembentukan sikap-sikap budaya Barat, tetapi tidak ada kaitannya dengan tradisi akademik orientalisme yang justru menjadi target utama Said. Jadi terus terang semua itu belum cukup bagi Edward Said untuk mendukung pendapatnya. Penting bagi Said untuk melakukan kegiatan secara berseri guna membuang jauh-jauh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, ini juga dikatakan ketika ada seorang orientalis berkembang saat Perancis pada akhir 18 atau 19 bernama Sylvester de Sacy. Said menyatakan bahwa dia telah merampok arsip-arsip tentang ketimuran, segala teks yang sudah dipisahkan kemudian ia bawa pulang, dia simpan dan pelihara. Nah, ini dikritisi lagi oleh Bernard Lewis. Jika kata-kata Said ini benar, maka harus dipahami bahwa Sacy telah melakukan kemacam kesalahan bahkan kejahatan karena mengakses dokumen-dokumen tersebut, dan karenanya ia bisa disebut melakukan perbuatan kriminal dengan cara menguasai dokumen-dokumen tersebut. Tentu saja tuduhan aneh dan kasar terhadap seorang sarjana besar ini bukanlah suatu sikap dan pandangan yang benar. Dan ini juga dikritisi juga pengetahuan Edward Said tentang Arab dan Islam menunjukkan adanya jarak yang menarik perhatian. Satu ungkapan Arab yang ia kutip ditulis secara salah dan diterjemahkan secara salah pula. Nah, ini juga kecerobohan tersebut juga menjalar pada bagian-bagian lain dalam karya Edward Said. Pada halaman 167 ia mengutip sejumlah ayat dari Goethe dalam bahasa aslinya, Goethe dari Jerman, dan kemudian menambahnya dengan terjemahan Inggrisnya disertai dengan kesalahan. Kalimatnya Goethes is there Orient, Goethes isn't there Occident. Tidak bisa diartikan sebagaimana diyakini Said Tuhan adalah timur, Tuhan adalah barat, yang berarti timur dan barat keduanya milik Tuhan. Nah, ini sebagian besar resensi temuan dari Lewis ya, sebagian besar resensi terhadap karya Edward Said ini yang terbit di jurnal-jurnal ternama juga tidak memberikan apresiasi yang positif. Dengan pengecualian yang masih perlu dilacak lebih jauh, resensi yang terbit di The Journal of the American Oriental Society yang menjadi bagian dari Orientalis Amerika. Betapapun demikian, buku Orientalis tetap sangat berdampak luas. Nah, ini pada poin akhir, sebagaimana tampak dalam bukunya, sikap Edward Said terhadap Timur, baik Arab ataupun lainnya, justru lebih buruk dan negatif dibandingkan sikap para penulis imperialis Eropa yang paling arogan, sekalipun yang telah juga dikecam oleh Said sendiri. Ini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mbak Mulisa juga. Nah, ini yang menarik ini adalah ketika Bernard Lewis mengatakan tidak adanya perhatian Edward Said, mungkin karena kebodohan dan kecerobohannya terhadap aktivitas akademik Arab dan juga karya-karya penting Arab lainnya. Ia misalnya menyatakan tidak ada sarjana Islam atau Arab yang mampu membiarkan apa yang terjadi di jurnal-jurnal akademik, institut, dan universitas di Amerika Serikat dan Eropa, yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya tidak ada jurnal besar tentang studi-studi Arab yang dipublikasikan di dunia Arab saat ini. Ungkapan yang pertama hampir-hampir merupakan sikap menyalahkan orang lain, sedangkan yang kedua jelas tidak benar. Ya, nampaknya saya tidak menyadari melimpahnya publikasi jurnal, monograf, karya-karya editan, dan juga kajian-kajian lain yang sedang dipublikasikan kalangan universitas, akademisi, maupun lembaga akademik lainnya di sejumlah negara Arab. Ya, juga nampaknya tidak menyadari sejumlah besar literatur yang sedang berkembang dan berisi kritikan internal dihasilkan oleh para sarjana Arab yang mencoba mengkaji kegagalan dan kelemahan masyarakat Arab dan budayanya sendiri. Ya, jadi ini memang ini penutup. Jadi Bernard Lewis di akhir babnya memberikan semacam kesimpulan begitu
Para orientalis tidak lepas dan bersih dari kesalahan sebagaimana juga bisa terjadi pada mereka yang anti-orientalis. Dalam keadaan demikian, para orientalis tersebut mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada karya-karya yang telah diterbitkan. Nah, pertanyaan yang paling krusial tetapi jarang disebut dalam kritik-kritik yang ada selama ini adalah kualitas dan validitas akademik menyangkut kegiatan para orientalis. Edward Said hampir tidak menyentuh masalah ini. Bahkan tidak memberikan perhatian memadai terhadap karya-karya akademik, karya sarjana, dan sikap, motif, dan tujuannya membentuk tema dari karya yang diterbitkan. Kritik akademik terhadap para orientalis sah-sah saja, bahkan merupakan suatu keharusan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses-proses yang berjalan. Tentunya selama ini berjalan sepanjang waktu bukan kritikan terhadap orientalisme yang tidak memberi manfaat, tetapi kritikan terhadap penelitian dan hasil dari masing-masing sarjana atau mazhab dari sarjana-sarjana yang ada. Kritik paling bermakna terhadap kegiatan akademik orientalis selalu dan akan selalu datang dari para orientalis itu sendiri. Demikian dari saya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan. Ini persilahkan, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sulit ya? Paham nggak dengan isinya, maksudnya apa sebenarnya? Ya. Jadi kalau Edward Said itu kan dia mengecam orientalisme, karena orientalisme itu sangat bias kuasa, bias Eropa kolonial ya. Nah, apakah demikian? Apakah apa yang disampaikan oleh Said itu sepenuhnya benar, ya, atau tidak? Nah, disinilah yang kemudian Bernard Lewis mencoba untuk ikut bersuara ya, gimana sih duduk perkaranya isu tentang orientalisme ini. Ya. Nah, tadi yang belum di-highlight itu adalah bahwa istilah orientalisme itu udah obsolete ya, udah usang, ya, sudah sebenarnya nggak banyak dipakai lagi, gitu ya. Dan ini Bernard Lewis mengatakan ini di tahun artikel ini sebenarnya terbit pada tahun 80-an ya, 82 kalau nggak salah. Ya. Kalau bukunya Edward Said itu tahun 70-an, 76. Kemudian beberapa kali dicetak ulang ya. Jadi 80-an Bernard Lewis belum lahir ya? 80-an itu? Belum, sudah lahir? Belum, Pak. Ya, belum ya? Ya, saya juga belum, berarti kita seumuran berarti. Ya, tahun 80-an gagasan tentang orientalisme itu sebenarnya sudah obsolete ya menurut Lewis. Nah, buktinya apa? Nah, ini coba kita baca peta dunia ya. Yang kemarin kita ini, ya. Kita tahu di sini ini sepanjang ini ya, Mediterania ini adalah kekuasaan Romawi ya. Nah, ini sampai sini nih Romawi ya. Jadi bentuknya tuh kayak U gitu ya. Nah, U ya. Dari selatan Spanyol ya, Portugal, kemudian Italia ya, kemudian ini Yunani, ya, Turki, kemudian di sini Syria, Mesir, Libya, Tunisia ya, sampai Maroko sini, ini semua adalah kekuasaan Romawi ya. Nah, di timur ini ada Persia yang menguasai daerah Afghanistan, Iran, Irak ya,
ini Persia ya. Dan kalau kita melihat ya timur dan barat ya, maka yang dimaksud oleh orang Eropa sebagai timur itu sebenarnya adalah timur ini ya, wilayah Persia Arab ini ya. Ya. Jadi imajinasi mereka belum sampai pada India, Cina, Indonesia, Jepang, ya enggak sampai sana ya. Ketika Islam itu muncul pada abad ke-7, itu kan Islam ada dalam himpitan dua kekuatan besar itu kan. Ya kan? Jadi Romawi di barat, kemudian Persia di timur. Ya. Sehingga barat dan timur itu Eropa dengan Timur Tengah. Ya, sebenarnya itu. Nah, kemudian ketika Eropa itu sudah mulai maju, ya mereka eksplor dunia lain, ya ternyata melihat atau temukan bahwa timur itu sebenarnya ada yang lebih timur dari Timur Tengah ya. Ya. Ke India ya, Inggris kan ke India, kemudian Belanda itu sampai ke Indonesia, Inggris itu juga sampai ke Malaysia, Brunei, Hong Kong ya. Jadi ternyata ada yang lebih jauh. Ya. Nah, dulu orang-orang yang bicara tentang orientalisme, maka itu artinya adalah mereka bicara tentang Timur Tengah ya, Timur Tengah. Tetapi ya, kemudian ketika mereka tahu bahwa timur itu ada yang lebih jauh ya, maka kajian India itu juga masuk dalam orientalisme dan membawa pada pembagian atau penamaan ya geografinya ya antara timur dengan timur yang di tengah, timur yang di tengah. Dalam bahasa Inggrisnya Middle East ya. Kalau dalam bahasa Jerman Nähe Osten ya. Timur yang dekat gitu ya, timur yang dekat gitu. Nah, belum lagi ketika disiplin ilmu itu kemudian mulai ke arah yang lebih partikular, sehingga muncullah misalnya kajian Arab ya, kajian Persia, kajian India ya, yang arahnya pada area studies ya. Nah, kalau demikian maka orientalisme kan udah nggak kepake lagi. Ya kan? Sudah nggak kepake lagi. Nah, oleh karenanya Bernard Lewis kemudian menunjukkanlah data-data kongres ya orientalisme dari tahun berapa itu? Tahun berapa? Nah, itu intinya sepakat untuk dihapus ya. Tahun 73, Pak. Hah? 73, Kongres tahun 73. Jadi sudah ini sepakat untuk dihapus karena apa? Orientalisme yang dulu itu kajian ya. Yang fokusnya adalah kajian tentang Timur Tengah, lebih spesifik lagi kajian tentang filologi yang kemudian berkembang ke aspek filsafatnya, aspek sejarahnya, itu udah obsolete, nggak mungkin lagi dipakai karena Timur terlalu luas. Kalau hanya dikategorikan sebagai satu kategori disiplin keilmuan, gitu ya.
Nah, dengan ditemukannya India, Indonesia ya, kemudian Cina oleh Barat ya, kemudian arahnya udah area studies ya, studi area ya, kajian Indonesia ya, sehingga menghasilkan Indonesianis ya, kemudian kajian India menghasilkan Indianis ya, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah solid. Meskipun demikian 14 ya. Saya pernah mengikuti Orientalistung ya. Jadi itu semacam conference tentang orientalisme di Jerman. Itu memang masih pakai Orientalistung dan kajiannya kajian ini ya, Timur dengan segala varian-variannya ya. Itu memang tampaknya seminar yang lama ya, dan di Jerman itu memang image-nya adalah image seminar yang jadul gitu ya, jadul yang fokusnya kepada kajian-kajian klasik ya, arahnya ke sana. Nah, soalnya ada yang lebih baru ya, ada lebih baru. Oke. Dari sini mungkin ada yang ini mau menambahkan. Kalau enggak saya lanjut. Saya lanjut dulu ya, nanti biar diskusi nanti. Nah, pertanyaannya adalah, ini Bernard-Luis memulai dari mengajak pembacanya untuk mengimajinasikan ya, kalau misalnya ya seorang patriot ya, orang yang sangat radikal, cinta terhadap Yunani ya, itu menemukan ada profesi yang mengkaji sejarah Yunani kuno yang hasilnya itu merendahkan ya warisan besar ya dari Yunani ya. Terus kira-kira responnya kayak apa ya? Responnya kayak apa? Ya, itu kayak kita ya, Muslim yang memegang teguh ya, sangat cinta Islam ya, sebagai sebuah keyakinan, tiba-tiba ada orang luar yang mengkaji Islam yang hasilnya itu kita anggap merendahkan Islam ya. Nah, kita marah ya, sebagaimana marah orang Cina mungkin berdalih namanya mereka nggak paham dan sebagainya ya. Nah, ini apa namanya, problem atau PR ya, pertanyaan yang harus dijawab juga ya. Karena setelah ini kita perlu menjawab, lantas apakah orang lain tidak boleh mempelajari kultur lain, agama orang lain? Itu ya. Boleh nggak? Tanya. Boleh, Pak. Nah, boleh. Kalau nanti hasilnya berbeda dengan pandangan kita gimana? Kalau Gimana? Pak menerima asalkan itu memang ilmiah dan objektif, Pak. Oke, ilmiah dan objektif. Nah, kalau kita bicara ilmiah ya, dan objektif, maka kita perlu menyetujui parameter ya. Oke, kalau kita atau orang Yunani yang cinta sekali dengan Yunani, atau kita orang Indonesia sangat cinta dengan Indonesia, saking cintanya dengan Indonesia kita sangat menolak
segala bentuk penetrasi asing, ya sangat curiga dengan apa-apa yang asing, ya. Kemudian ketika ada orang yang berbicara tentang Indonesia berbeda dengan pandangan atau parameter kita tentang Indonesia, itu biasanya kita marah, ya. Karena apa? Karena ada dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama, posisi kita, ya, atau orang Yunani tadi yang dalam tulisan Bernard Lewis, itu posisinya adalah orang yang cinta, ya, pada tradisi warisan budaya Yunani, sebagaimana kita cinta ke Indonesia atau kita cinta pada agama kita, ya. Nah, cinta ini kan relasinya lebih pada emosional, ya kan? Kalau siapa ini, Mas Yehuda mencintai seorang perempuan, kira-kira dinalar atau gimana? Dinalar atau ya? Kadang-kala cinta tak ada logika, Pak. Nggak ada logika, ya. Logika. Ya orang cinta ya cinta, ya. Orang benci ya benci, ya. Ya. Sekarang ini kalau di level politik nasional, ya, apa aja yang dilakukan oleh misalnya presiden sekarang, itu kalau dasarnya udah cinta, dia akan membela mati-matian, ya. Sama halnya orang yang membenci, ya, maka prestasi apapun yang dicapai oleh pemerintah sekarang itu dianggap ya salah semuanya, gitu ya. Karena apa? Cinta dan benci itu memang standarnya adalah standar parameternya emosional, ya, emosi kita, ya. Jadi relasi unik, ya, perasaan kita terhadap sesuatu atau seseorang, ya. Sedangkan yang disebut tadi Mas Afdika, ya, tentang kita harus ada parameter ilmiah yang jelas. Nah, kalau parameter ilmiah, maka kita berbicara dalam konteks pengetahuan, ya, pengetahuan. Nah, ini cara bekerjanya beda, ya. Kalau pengetahuan itu dimulai dari kita baca, mendengar, ya, tapi bukan untuk langsung kita yakini, ya, tetapi untuk kita pertanyakan dan ragukan, ya kan? Kalau di agama kan enggak, ya, kita mendengar untuk kita yakini, ya, tidak untuk kita ragukan dan tidak untuk kita tanyakan. Ya sudah harus diyakini begitu saja. Ya sudah harus dicintai begitu saja, ya. Tapi berbeda dengan ilmu pengetahuan, ya. Karena ilmu pengetahuan nalarnya itu kita mendengar, melihat, membaca, bukan untuk langsung kita yakini atau kita pegang, tapi kita pertanyakan dan ragukan. Nah, dari pertanyaan itu kemudian kita mencari jawabannya, ya kan? Nah, kalau kita sudah menemukan jawabannya dengan beberapa pegangan pada metode dan pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan, nah itulah temuan kita dalam keilmuan. Nah, temuan kita dalam keilmuan bisa jadi dibantah atau digantikan oleh temuan orang lain, ya. Berbeda dengan agama. Agama ya dari dulu ya sama aja, ya. Sama aja. Yahudi dari dulu ya kayak seperti itu, ada terus, ya. Nggak ada yang kemudian munculnya Kristen menghapus Yahudi, itu enggak, ya. Munculnya Islam menghapus itu kan enggak, ya, enggak menghapus, ya. Beda dengan pengetahuan. Kalau ada teori baru, maka teori yang lebih dahsyat, ya, lebih mutakhir, lebih kuat, maka teori lama sudah obsolete dan enggak dipakai lagi, ya, karena cara kerjanya beda, ya. Oke. Ya, barangkali saya juga setuju dengan Anda, ya. Kalau kita mempelajari orang lain itu sah-sah saja, tapi memang sebagai ilmu, ya. Bukan sebagai menurut keyakinan kita. Kalau kita misalnya, ya,
mempelajari Kristen, menurut keyakinan kita, Islam, maka yang terjadi adalah polemik yang tak berujung, ya kan? Kalau istilah populernya debat kusir, ya. Debat kusir. Karena apa? Karena kita membaca keyakinan orang lain menurut keyakinan kita, gitu ya. Nah, itu sudah jadi debat kusir. Makanya kalau ada perdebatan antara Islam dan Kristen itu sia-sia menurut saya, karena istilahnya debat kusir, ya. Karena masing-masing melihat menurut keyakinan masing-masing, kita nggak akan selesai. Nah, panggung yang pas sebenarnya adalah panggung ilmu, ya. Jadi membaca Islam, Kristen, Jawa, ya, Madura, Bugis dari perspektif ilmu, ya. Perspektif ilmu. Nah, kalau dari perspektif ilmu, maka di situ kita tidak akan berbicara tentang mana yang hak dan mana yang batil, ya. Tetapi kita akan berbicara mengapa, ya, mengapa seseorang mempunyai keyakinan tertentu, ya. Mengapa orang lain mempunyai keyakinan yang lain, ya. Kita akan menjawab itu, bukan untuk melihat keyakinan siapa yang benar, gitu ya. Tuh, makanya kalau misalnya ya kita membaca Kristen, maka kita membaca dalam konteks ilmu-ilmu agama, ya. Bagaimana Kristen itu muncul, ya. Kenapa bisa muncul doktrin tentang Trinitas, ya. Sebenarnya konsep wahyunya seperti apa, konsep ketuhannya seperti apa, ya. Struktur dari ritualnya seperti apa. Itu ilmu, ya, itu ilmu. Tanpa kita memberikan label, wah, Kristen tuh sesat dan sebagainya, atau Islam itu sesat dan sebagainya. Sama halnya, kalau kita mendekati Islam sebagai ilmu, maka kita akan berbicara tentang mengapa, bagaimana ceritanya kok muncul sholatnya 5 waktu, ya kan? Bagaimana kok tiba-tiba muncul kewajiban zakat, konteksnya seperti apa? Mengapa kemudian babi dilarang, ya, di dalam Islam, ya, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Arahnya, oke. Nah, satu hal lain yang tadi belum diungkap, ya, adalah terkait dengan kritik terhadap Edward Said, ya, yang seolah-olah orientalisme itu dikaitkan dengan kolonialisme, ya, kolonialisme. Mengapa? Bernard Lewis, nah, kajian orang Eropa terhadap Islam, ya, terhadap Arab itu terjadi jauh sebelum Eropa itu memegang kendali kolonialisme, ya. Jadi awal-awal studi tentang Islam di Eropa itu ketika posisi mereka adalah posisi Eropa yang terancam, ya, menghadapi kekuatan besar, ya. Jadi bukan dalam posisi Eropa yang menguasai, terancam dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam, ya. Makanya penerjemahan Al-Quran itu terjadi ketika masa-masa perang salib, ya, ketika Eropa itu merasa terancam oleh kekuatan Islam, ya. Kemudian mereka mempelajari, kok bisa ya orang Islam ini kan dari gurun, ya kan, Arab gurun tiba-tiba berkuasa kemana-mana, gimana ceritanya itu gimana? Jadi kalau mereka sangat taat ke agamanya, sebenarnya kitab sucinya isinya apa sih, gitu ya. Maka diterjemahkanlah Al-Quran itu dalam bahasa Latin, gitu ya. Nah, itu yang menjadi keberatan Lewis, ya, ketika Said secara parsial, ya, mengaitkan orientalisme atau studi oriental di Eropa itu secara eksklusif dengan kolonialisme.
ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Louis keberatan karena Edward Said ini memotret hanya ketika mengaitkan orientalisme dengan kolonialisme, dia hanya memotret Inggris dan Prancis, ya. Orientalis Inggris dan Prancis yang memang faktanya menguasai banyak negara-negara yang dihuni umat Islam. Ya, tapi orientalis Jerman tidak diberi perhatian yang cukup, dan juga orientalisme misalnya Rusia, ya. Jadi orang-orang Rusia yang mengkaji tentang Islam, ya, itu terus gimana cara menjelaskannya? Kalau mereka itu juga sama mengkaji topik yang juga dikaji oleh orang Inggris, orang Prancis, kenapa mereka tidak dikaitkan dengan kolonialisme? Ya, nah itu yang ini ya. Memang benar ya, memang benar. Ada banyak atau sejumlah ya apa yang kita sebut sebagai orientalis itu bekerja sebagai penasihat pemerintah kolonial. Ya, Snoqualmie itu juga bekerja dengan pemerintah kolonial, ya, yang sering dikaitkan itu dengan penaklukan, yang sering dikaitkan itu. Tetapi sebenarnya ada hal yang seringkali tidak populer ya dari kontribusi Snoqualmie sebagai ini ya sarjana ya, yaitu terkait dengan pembedaan antara Islam politik dengan Islam kultural. Ya. Mengapa demikian? Jadi kita masih ingat pada suatu masa di masa kolonialisme Belanda di Indonesia, itu pemerintah Belanda membatasi atau melarang atau membatasi membatasi jamaah haji Indonesia untuk berangkat haji ya. Mengapa? Karena kekhawatiran nanti mereka akan semakin militan dalam memerangi pemerintah kolonial. Itu. Mengapa pemerintah kolonial Belanda punya imajinasi seperti ini? Ya karena mereka punya pengetahuan pada masa itu bahwa Islam yang dekat dengan mereka itu kan Islam Arab, Islam Turki, ya. Dan Eropa merasa terancam dengan Islam Turki terutama ya. Terancam dengan Islam Turki. Bayangkan Turki itu kekuasaannya kan sampai ke sampai ke mana? Mendekati Wina, Austria. Bayangkan Romania ya. Kemudian sebagian Ukraina itu juga masuk, Yunani itu masuk Turki, Utsmani waktu itu ya. Nah itu kan bahkan hampir sampai ke Roma ya, bayangkan itu. Jadi imajinasi Eropa tentang Islam itu mengancam, gitu ya, mengancam. Makanya ketika tahu penduduk Indonesia itu Islam, maka itu dianggap sebagai ancaman. Nah, Snoqualmie ya karena dia antropolog yang hidup ya dengan orang Indonesia, mengadopsi nama-nama nama Arab juga yang juga diadopsi oleh Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, itu kemudian menyarankan untuk membedakan Islam Indonesia itu beda. Ya. Jadi ada yang kultural, ada yang politik. Ya kan? Nah, yang kultural ini tidak berbahaya secara politik. Gitu ya. Ya kalau mereka mau haji ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nggak akan berbahaya gitu ya. Itu yang salah satu juga yang sering merupakan kontribusi dari Snoqualmie sebagai penasihat kolonial ya. Yang awalnya haji itu sangat sulit ya, kemudian setelah mendengar masukan dari Snoqualmie itu lebih mudah ya, lebih mudah. Oke.
Nah, kemudian Louis mengakui ada beberapa orang yang bekerja untuk pemerintah kolonial, tetapi dia tetap keberatan kalau seluruh usaha intelektual orientalis itu kemudian semuanya dicap sebagai antek-antek kolonial. Ya, apalagi tadi ya seperti yang Jerman, ya Rusia, ya itu memang menguasai mana itu ya. Jerman itu daerah yang dikuasai itu mana itu? Austria ya. Jadi Imperium Jerman kan meliputi Austria, kemudian Ceko, Polandia, mana itu? Sebagian di Rumania itu ya. Kemudian mana itu? Belanda juga pernah dikuasai oleh Jerman kan. Ya, itu yang dijajah Jerman itu sebenarnya Eropa, nggak punya jajahan yang ini ya secara ini. Tapi sarjana Jerman itu juga punya karya-karya banyak tentang Arab ya, karena memang mereka concern pada filologi ya, filologi manuskrip yang ditemukan itu dibaca dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang ingin saya highlight tadi berbicara tentang Sylvester de Sacy ya, tentang tuduhan bahwa mereka dalam merampok ya manuskrip, artefak dan lain sebagainya. Mungkin kalau itu melibatkan pemerintah kolonial ya, ya kita tidak bisa misalnya itu nggak dirampok ya, nggak bisa kan? Itu memang diambil, faktanya diambil. Nah, apakah itu dirampok atau dibeli dengan murah ya, atau dibeli ya? Itu perlu penelusuran lebih lanjut. Nah, kalau saya pernah masuk di Museum Pergamon di Berlin itu, di situ ada tembok Istana Umayyah ya. Tembok Istana Umayyah, dindingnya itu. Di situ juga ada gate Astar gate yang dari Persia, yang warnanya biru itu ya, yang biru itu ada di sana. Dan beberapa artefak lain termasuk itu Hammurabi ya, prasasti Hammurabi itu ada di sana. Saya belum ngecek secara ini ya, apakah itu asli atau tiruan, tapi ada prasasti Hammurabi. Nah, faktanya memang dibawa ke sana. Belum lagi yang di Louvre ya, di Paris itu kan. Faktanya memang dibawa di sana. Bahkan manuskrip, saya pernah juga di Tropenmuseum di Belanda, di Amsterdam, saya juga pernah ke sana. Itu artefak-artefak kita juga banyak ada di sana ya. Nah, gimana kok bisa sampai sana? Ya pasti diambil kan gitu kan. Lah ngambilnya gimana? Kemungkinan besar memang tadi itu entah beli, bisa jadi diambil aja kemudian atau beli murah gitu ya. Murah. Nah, awalnya mereka juga nggak tahu untuk apa itu kan. Ya, karena tadi itu mereka terbentuk oleh mungkin ya asumsi saya, imajinasi tentang timur yang eksotis ya. Jadi semua produk-produk timur dianggap pada masa itu kan ya, dianggap eksotis, sehingga itu dianggap menarik, diambil aja. Termasuk tulisan-tulisannya ya, manuskrip-manuskripnya kan banyak di sana. Pada awalnya mereka nggak tahu atau tidak berpikir ini manfaatnya apa, bahwa manuskrip sekian banyak itu. Ya. Tapi akhirnya ada yang jadi koleksi pribadi, ada yang kemudian masuk ke perpustakaan ya. Dan di Leiden itu punya koleksi Nusantara
banyak juga. LIB Staatsbibliothek itu perpustakaan negara Berlin ya, itu juga ada manuskrip dari Nusantara, ada yang pegon, ada yang pakai Jawi ya, ada yang Bugis ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tersimpan di sana. Nah, mungkin kita meratapi ya itu, kok bisa ke sana dan sebagainya. Tapi juga di satu lain ya juga kita mensyukuri kalau di sana terawat dengan baik. Kalau di sana terawat dengan baik, ya. Kalau di kita mungkin kena rayap ya, nggak terawat ya. Hilang, Mbak. Hilang Jual lagi. pusaka juga, ya. Ada yang jadi pusaka. Ya, saya ada senior ya dari Surabaya itu dia mencoba untuk melakukan katalogisasi manuskrip pesantren. Itu dia punya pengalaman sulit sekali untuk Untuk tadi itu memotret ya. Karena apa? Karena dianggap pusaka keluarga yang nggak boleh disentuh orang lain gitu loh. Akhirnya apa ya? Belum lagi masalah di Indonesia ini kan udaranya itu kan lembab ya. Jadi kalau lembab ini mudah merusak bahan-bahan dari kayu, dari kulit dan sebagainya, kertas ya, itu mudah rusak. Karena rayap. Anda pun di perpustakaan kan tahu kan, kalau perpustakaan kan harus ada suhu tertentu ya. Saya pernah masuk di Den Haag itu, di National Archive Den Haag. Itu masuk di situ ada arsip VOC ya. Arsip VOC. Terus ketika itu guide-nya bilang preservasi itu mahal sekali ya, untuk menjaga arsip itu mahal sekali. Karena apa? Karena harus disimpan dalam suhu tertentu. Ya, harus disimpan dalam suhu tertentu. Kalau kita mungkin buat apa keluarin uang banyak untuk jaga arsip gitu ya, jaga manuskrip. Apa yang terserahnya. Nah itu. Jadi mungkin kita meratapi, tapi di sisi lain ya mungkin kita juga mensyukuri ya, karena kita tidak mampu merawatnya atau tidak mampu mengasuhnya, dan kemudian seorang lain dengan biaya yang sangat mahal ya, sangat mahal. Oke. Ya, itu beberapa dilema catatan ya dari orientalisme dan orientalisme yang itu juga beririsan dengan produksi buku, literatur, atau mentreatment terhadap literatur, memperlakukan ya buku ya manuskrip dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda-beda juga. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Jika ada diskusi atau pertanyaan silakan. Ya, sudah merefleksikan ya yang perpustakaan, ilmu perpustakaan kalian tuh. Di mana ini saya tanya gitu. Sudah pernah kerja di perpustakaan? Siapa? Sudah, Pak. Oh ya. Mas Unil. Di perpustakaan mana? Saya kerja di perpustakaan perguruan tinggi, Pak. Di perguruan tinggi, di salah satu perguruan tinggi di Kepri. Ya. Saya bekerja itu dari tahun 2014, waktu itu saya masih S1. Oke. Terakhir sampai saya kuliah tadi, pas waktu Februari saya off. Nah, makanya orang heran kenapa saya S1-nya bahasa Indonesia kok tertarik S2-nya perpustakaan. Perpustakaan, iya. Ya, karena udah berkecimpung dalam dunia perpustakaan, jadi memang banyak hal yang perlu dipelajari lagi lebih lanjut. Ya, salah satu seperti Bapak bilang tadi, kalau di Kepri itu
salah satu tempat melahirkan naskah Indonesia yang Bapak bilang tadi adanya di Belanda itu. Memang faktanya memang itu, Pak. Jadi orang Kepri sendiri masih mencari naskah-naskah yang ditulis oleh terutama Raja Ali Haji, pahlawan nasional yang menulis Gurindam 12 itu dari Pulau Penyengat. Itu kan naskah kita kan banyaknya di Belanda. Sedangkan di Posnas sendiri hanya sebagian. Hanya sebagian. Dan sebagian lagi itu sempat keluar ke negara lain itu dibeli oleh cukong-cukong untuk mendapat manuskrip itu. Memang sampai hari ini kan pemerintah kita terutama di Kepri masih mencoba untuk mengambil kembali naskah-naskah kita yang ada. Mungkin yang bentuk digitalnya atau kalau memang sudah tak terawat. Tapi saya menarik seperti Bapak bilang tadi, kita diuntungkan oleh mereka mengambilnya. Kalau tak tidak terawat. Salah satu Al-Quran yang ada di Masjid Penyengat itu hari ini tuh tidak bisa dibuka lagi. Cukup dibuka halaman di tengah-tengahnya saja, kalau kita balik itu sudah lapuk. Nah, saya sempat tanya ke Perpustakaan Nasional waktu itu, apakah Al-Quran yang ada di Penyengat itu sudah dilakukan digitalisasi seperti naskah yang lainnya? Rupanya belum. Sungguh disayangkan. Ternyata sungguh disayangkan. Nah, itu kita selaku bekerja di perpustakaan sangat memperhatikan itu juga. Salah satu PR kita juga. Nah, kalau tadi Mas Abi bilang dituduh oleh Edward tadi adalah dirampok, itu kan bahasanya, tapi memang diambil karena menurut ceritanya waktu sebelum penjajahan usai itu dikumpulkan perintah yang terakhir itu menurut budayawan sana itu bukan disuruh mengambil harta, tetapi sebelum Belanda itu pulang, semua tulisan-tulisan tolong diambil untuk dibawa ke Belanda sana. Jadi makanya tak heran kalau di sana itu tulisan-tulisan kita banyak di sana, Pak. Itu untuk salah satu untuk menghilangkan rekam jejak mereka juga, karena ternyata di naskah itu kan menceritakan sebagian tentang mereka, tentang pemerintah Belanda itu sendiri. Bagaimana mereka ditulis oleh orang kita, tetapi dalam bahasa Jawa atau bahasa Arab Melayu kuno. Tapi kan kalau barang itu di sana kan masyarakat kita nggak bisa baca, Pak, nggak tahu apa isi dari naskah itu, informasinya itu. Iya. Nah, saya ingin cerita ya, kemungkinan manuskrip. Kayak tadi saya katakan bahwa untuk menjaga manuskrip itu utuh itu kan mahal sekali, ya, mahal sekali. Dan kemungkinan akan rusak itu kan sangat mungkin ya. Maka tadi gagasan tentang digitalisasi manuskrip itu menjadi sesuatu keniscayaannya yang harus diambil. Nah, dulu di orientalis Jerman itu orang yang bekerja dengan Theodor Nordecke itu mereka mulai motret ya manuskrip Al-Quran, sehingga di Jerman itu ada sekarang kan banyak arahnya kan pada perpustakaan digital ya, banyak ya. Jadi buku-buku di PDF-kan ya, kemudian yang manuskrip ya digitalisasi, kan arahnya ke sana. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya bagaimana orang Jerman ya investasi jutaan euro untuk melakukan ini ya, digitalisasi ya, dan juga studi tentang manuskrip Al-Quran. Yang kita sendiri atau umat Islam ya itu mungkin tidak melakukan itu ya. Apa ini artinya mereka akan melakukan penghancuran terhadap Islam. Nah, ini yang kemudian keberatan kalau itu dilayangkan pada kajian-kajian Islam oleh orang Eropa ya. Nah, ini contoh ya, ini manuskrip di Istanbul bentuknya kayak gini ya. Ini dari tadi yang saya katakan Staatsbibliothek zu Berlin ya.
Terus ini ada yang dari mana lagi ini? Birmingham ya, dari Birmingham. Ini dari Qatar, Istanbul, ada dari Rusia, Copenhagen, London, ya, Paris, ya. Oke. Nah, coba kita lihat ini apa namanya, yang coba di transkrip ya, atau ditransliterasi ya. Bisa baca nggak ini tulisan apa ini? Ini Al-Quran loh ini. Bisa baca nggak? Nah, ini apa ini? Enggak, Pak. Nggak Ya. bisa baca ya. Harokatnya, Pak. Nah, coba ini bismi itu kayak gini, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya dulu. Ini Allah ya. Nah, kemudian Ar-Rahman tuh kayak gini nih. Roknya tuh kayak dal ya kalau kita ya. Dulu cara nulisnya kayak gini. Ar-Rahman. Ha, mim, nunnya kayak rok ya, Ar-Rahman. Dan nggak ada titiknya. Ar-Rahim ya, roknya kayak dal, him, ini mimnya kayak waw, ya kan? Itu. Jadi mungkin kita yang tidak profesional ya sulit untuk membaca. Ini tulisan lama ini, termasuk tulisan Al-Quran yang tua. Ketika titik atau harokat itu belum dijadikan ini ya, dimasukkan dalam tulisan Al-Quran sebagai alat bantu untuk membaca Al-Quran. Bentuknya kayak gini, ya. Kalau yang samping ini kan transliterasinya ini sudah pakai huruf yang bisa mudah kita baca. Ini yang di mana? Di Birmingham yang dianggap paling tua ya. Nah, ini kayak gini sama ya. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Bacanya gimana ini? Ini juga sama bismi kayak gini. Allah ya, Ar-Rahman, roknya ini kayak dal, kayak waw ya. Ini namanya kayak roh ya. Rahman, Rahim. Namanya nggak punya buntut ya. Kayak hak itu ya. Anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa. Ya. Ini tasqa, ini nggak ada titiknya. Jadi titik itu tampaknya tambahan dari ini ya, yang lebih baru ya. Tuh, ini termasuk yang tertua ya. Diprediksi ini dari awal abad pertama Hijriah ya. Setelah melakukan kodikologi ya, paleografi ya. Paleografi melihat jenis hurufnya, kemudian juga ya, pelacakan karbon dari bahan yang dipakai untuk menulis itu berasal dari antara ketika Nabi itu lahir ya sampai abad pertama Hijriah ya, pada masa ini ya Ali ya, masa Ali mau meninggalnya Ali. Artinya prediksinya itu hewan yang dipakai ya, yang saya pahami, hewan yang dipakai untuk dijadikan media tulis itu hidup pada masa rentan waktu itu bahannya itu. Nah, kalau di mana Mas Munyil tadi? Kelempar. Iya Pak, kelempar Pak. Kelempar. Siapa kerja di perpustakaan? Ya, saya Pak. Iya. Gimana? Saya di Surabaya Pak, di perpustakaan perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi apa? Saya di Universitas Ciputra Surabaya Pak. Ciputra. Oke. Koleksi yang menarik apa di situ? Di tempat kami ini ada koleksi, selain koleksi untuk pembelajaran dan perkuliahan, kami juga ada beberapa koleksi dari museum Pak. Jadi kami
kerjasama dengan Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Jadi ada koleksi-koleksi artefak begitu. Lalu juga ada koleksi terakota di perpustakaan kami. Nah, tapi memang yang menarik yang tadi Pak Monirul singgung tadi, Pak, memang kenapa kok di satu sisi itu ada sisi bersyukurnya sih Pak, kalau kita ini dijajah oleh Belanda dan sempat Inggris juga ya, karena memang kalau di kita itu barang artefak maupun naskah kuno itu akan susah untuk preservasinya. Kalau di Belanda atau di Inggris, kita kan kalau di Keraton Jogja ini sempat dibawa di Inggris ini, di British Museum kan, koleksinya itu kan terjaga betul ya. Jadi bagi mereka ketika penjajah ke Indonesia pada waktu itu kan mereka juga menjara juga. Jadi memang dianggap sebagai barang berharga. Jadi memang national treasure. Tapi kalau di Indonesia mungkin malah tidak dianggap berharga. Tidak dianggap berharga. Jadi mungkin di satu sisi juga ada bersyukur juga. Jadi kita masih bisa melihat juga kekayaan kita, walaupun di tangan orang lain nanti tinggal mungkin ada perjanjian atau mungkin negosiasi begitu dikembalikan ke kita, asalkan kita juga harus siap. Karena kalau ke Museum Trowulan, kalau mungkin Pak Mun itu atau teman-teman ke Museum Trowulan di Mojokerto, itu sebetulnya koleksinya itu yang dipajang itu bukan koleksi asli semua. Asli. Iya, jadi saya kenal dengan yang pembuat replikanya. Jadi pembuat replikanya itu cerita kalau memang dia yang dipajang di museum itu hasil karyanya dia dan teman-temannya. Jadi memang, nah ini memang ini ya budaya dan juga ya berbeda ya. Jadi memang berbeda di kita dengan di luar itu di sana sangat advance sekali ya, advance teknologinya, lalu juga manajemennya itu juga sudah bagus ya. Ini bagusnya juga di Perpusnas juga sudah mulai digitalisasi koleksi naskah kuno gitu ya, walaupun masih perlu banyak perbaikan dan perataan teknologi dan akses internet juga di daerah-daerah di Indonesia itu masih banyak PR-nya. Tapi menurut saya sudah menuju ke inilah ke jalan yang benar. Ya. Ya, dan ini juga kalaupun itu kita kan kemudian gini ya, banyak di ini ya, terinspirasi atau diajarin kan bagaimana kita merawat artefak ya, manuskrip, dan juga membuatnya menjadi objek kajian yang itu memproduksi keilmuan, literatur dan sebagainya. Jadi coba kalau kita lihat ya kajian-kajian tentang kalau ini ya manuskrip ya, itu babat tanah Jawi ya. Babat tanah Jawi itu kan orang Belanda yang banyak memulainya ya. Karena apa? Karena kita membacanya itu sebagai sebuah kayak kitab suci ya, sejarah yang suci. Kalau mereka kan bacanya sebagai objek, apakah itu misalnya babat tanah Jawi itu bisa dikatakan yang dikatakan itu historis, atau itu mitos gitu ya. Sebenarnya siapa yang menulis babat tanah Jawi gitu kan. Nah, bisa nggak sumber yang ditulis sekian abad setelah kejadian sesuatu itu bisa dijadikan sumber untuk membaca masa lalu gitu ya. Dan beberapa hal lain yang itu mereka pertanyakan ya, yang kemudian kita juga mulai bertanya-tanya ya, jangan-jangan benar ya, ini yang nulis ini siapa sebenarnya? Kalau dilihat dari manuskripnya ini dari abad sekian, lah kok bisa bicara sampai dari
zaman Adam dan sebagainya, dewa-dewa, kemudian ketemulah dewa-dewa dan nabi-nabi itu sampai ke Raja Mataram. Ini benar apa enggak? Ini jangan-jangan ini khayalan siapa itu Pujangga yang berusaha untuk mencarikan cara bagaimana melegitimasi kekuasaan Mataram misalnya. Jadi agak ada hal titis ya yang kita juga pelajari dari mereka. Nah, tentang tadi itu apakah penjajahan itu berkah atau mafsadah atau kerusakan ya, atau itu musibah ya. Kalau saya tuh memandang hidup ya, itu tidak ada yang namanya musibah 100% musibah atau itu berkah yang 100% berkah ya. Ya termasuk penjajahan Belanda itu sendiri ke Indonesia. Kalau tanpa ada penjajahan Belanda, kita nggak mungkin punya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yakin itu. Iya kan? Yang ada adalah nanti akan ada negara-negara kecil ya. Negara ini ya di Jogja, Sultanan Surakarta, Sultanan mana Aceh gitu ya. Kalau kita pindah-pindah itu harus pakai visa, harus bawa paspor itu. Ya kan. Nah, karena ada common enemy ya yang kita namai penjajah Belanda itu. Jadi semuanya itu seakan-akan bersatu satu nasib, kemudian nanti kita ingin membuat wilayah yang besar ya. Jadi mungkin itu berkahnya mungkin. Meskipun ada musibahnya tapi itu berkahnya ya. Kita ke Papua tanpa harus pakai paspor gitu ya. Atau kita ke Aceh tanpa harus pakai paspor. Cukup bawa KTP kalau pakai pesawat. Itu. Oke, tapi ini ya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah ini silakan sambil berimajinasi gimana sebagai orang yang berkecimpung ya dalam kajian perpustakaan itu mengimajinasikan tadi itu ya. Indonesia sebagai laboratorium ya yang memproduksi banyak literatur dan juga artefak. Mungkin dalam hal ini literatur kita yang menjadi concern kita ya. Itu. Ada yang dari Aceh? Kemarin ada yang Putri kayaknya, kalau nggak salah. Putri dari Ada Aceh. Mbak Dina. Ya. Ada Pak. Ya, Aceh itu kaya manuskrip itu Aceh itu. Iya. Ya. Nah, coba ini Mbak, misalnya bikinlah katalog, nggak tahu apakah tertarik di isu membuat katalogisasi ya atau klasifikasi manuskrip Aceh gitu kan. Dari yang sudah melakukan itu kan ya Pak Oman yang concern di situ ya. Kalau yang sering di Belanda itu ada Pak Suryadi tapi Melayu ya biasanya. Katalogisasi itu kalau di Surabaya itu ada Pak Amik gitu. Di PPIM punya proyek besar tentang katalogisasi ya Dreamsea itu. Dan itu kalau misalnya ya perpustakaan bisa bekerja sama dengan proyek-proyek yang tadi itu menarik sekali ya. Supaya orang itu ya selain itu bukan juga Katolik supaya tadi itu perpustakaan ya, ramai perpustakaannya. Iya. Kalau orang banyak ke perpustakaan itu artinya sebuah bangsa itu civilized ya, berperadaban. Mengapa? Ya, mengapa? Kalau kita hanya mikirnya soal survival, maka kita itu ibaratnya dalam kelas sosial yang ini ya, yang paling dasar ya. Kalau kita hanya mikirnya survival, artinya besok makan atau makan apa dan sebagainya ya. Tapi kalau kita sudah memikirkan buku, itu artinya soal makan itu sudah selesai. Dan kita punya waktu untuk berkontribusi pada peradaban. Nah, saya pernah mendengarkan sebuah lecture ya, sebuah ceramah terkait tentang evolusi manusia ya. Jadi manusia menurut yang pengusung teori evolusi ya, manusia itu kan dari kera ya. Waktu sebelum sebelum ditemukan belum mengenal api,
Jadi hari-harinya habis untuk mengunyah apa? Mengunyah makanan mentah tadi. Ya, habis waktunya. Ya, mungkin butuh berapa jam untuk mengunyah daging misalnya ya. Daging mentah itu. Sehingga bisa ditelan itu ya. Ya kan? Nah, karena butuh waktu yang lama, habis itu kan capek tidur kan. Bangun tidur lapar lagi, ngunyah lagi kan itu. Ngunyah lagi, capek tidur lagi kayak gitu ya. Kemudian ditemukanlah api ya, sehingga itu mempercepat proses pengunyahan makanan, sehingga manusia itu punya banyak waktu luang, ya kan. Nah, punya banyak waktu luang itu dipakailah untuk ngobrol-ngobrol ya, sehingga muncullah bahasa. Ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol muncul bahasa, kemudian mereka belajarlah bikin simbol ya, untuk mengekspresikan yang dia bicarakan, bahasa pesan dalam bahasa yang mereka ucapkan itu dibuatlah simbol-simbol sehingga muncullah huruf gitu ya, huruf. Nah, kemudian karena ada huruf, maka di situ ada tulisan, ada literatur ya. Nah, orang yang bisa membaca literatur itu adalah orang yang selesai dengan urusan survival atau pikiran-pikiran hanya berpikir tentang survival. Ya, survival penting ya, tapi kita harus segera melewati itu. Kalau enggak, kita enggak mungkin punya pikiran baca buku, ya, memproduksi pengetahuan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tadi itu memikirkan buat apa kita spend banyak waktu untuk menjaga buku gitu. Ya kita kan enggak kepikiran ya. Orang Jerman yang menghabiskan jutaan euro hanya untuk memoto manuskrip Al-Quran, itu enggak menjadi bagian dari kultur mereka, ngapain? Habisin uang banyak-banyak. Tapi kan beda ya, beda. Orang Jerman udah selesai dengan masalah tadi itu ya, masalah perut ya. Sehingga mereka butuh ekspresi lain ya, ekspresi lain, dan ekspresi dalam bidang keilmuan itulah yang menjadi salah satu parameter dari civilization ya, jadi peradaban atau dari sebuah bangsa. Nah, kita masih ini ya berusaha ke sana ya, on the right track ya. Kalau misalnya kita itu bagus ekonominya ya, misalnya gitu ya, di Indonesia itu bagus, saya kira nggak ada alasan untuk tidak melompat ke sana ya. Itu nggak apa-apa, kita akan spend banyak, ada uang yang kita spend banyak untuk ke sana, tapi kan itu memang jangka panjang ya. Nah, sebagai penutup ini saya pernah agak berdebat dengan teman saya. Nah, teman saya ini kan kiai ya, dia seorang kiai, dan dia tahu saya juga kalau mau jadi kiai juga bisa itu kan, artinya punya pondok, punya pesantren, dan punya santri ya. Kemudian saya bilang ke dia sudah banyak yang jadi kiai kan sudah banyak. Nah, yang belum banyak itu adalah orang yang memproduksi pengetahuan ya. Kalau mayoritas dari kiai itu kan mereka sebagai guru ya, guru. Tapi sedikit dari kiai itu yang menulis buku. Dari sekian banyak itu yang menulis buku sedikit ya. Nah, memang benar kata teman saya, kan enak nanti punya santri dan kita ini banyak kemudahan hidup dan sebagainya. Memang benar ya, itu benar. Kalau kita targetnya adalah jangka pendek ya, itu memang benar ya. Kita punya murid ya banyak, mungkin nanti kita akan punya banyak bantuan lah gitu ya. Tetapi untuk jangka panjang juga perlu dipikirkan ya. Karena pesantren-pesantren itu nggak mungkin ada kalau tidak ada buku yang diproduksi oleh ulama-ulama dulu. Nah, pertanyaannya, ulama dulu apa juga punya santri besar itu? Ya belum tentu ya, belum tentu. Al-Ghazali itu kalah sama Abu Hasan Al-Dasyir. Kita tahu Al-Ghazali kan, bukunya banyak sekali kan, yang diproduksi banyak sekali ya. Tapi dia kalah populer dari Abu Hasan Al-Dasyir, seorang
mubalik yang kalau bicara itu menarik ribuan orang, gitu ya. Kalau Al-Ghazali cuma duduk di Nizamiyah ya, mengajarkan mungkin cuma berapa siswa atau mahasiswa di situ kan, kalah tenar ya. Tetapi setelah berabad-abad, siapa yang kenal Abul Hasan Ad-Dasir? Ya, nggak ada yang kenal. Tapi siapa yang kenal Al-Ghazali? Banyak sekali yang kenal. Dari mana? Ya dari karyanya. Ya kan, dari karyanya. Ya. Jadi makanya sering dikaitkan bahwa kalau kita menulis itu adalah kita hidup untuk keabadian ya. Ya, dengan menulis buku kita nanti akan dibaca dari generasi-generasi ya, hingga berabad-abad ya. Hingga berabad-abad ya. Ada plus minusnya ya, jangka pendek apa jangka panjang. Nah, ini orang-orang perpustakaan ini hidup untuk jangka panjang ini. Jadi tidak hanya nanti jangan cuma jadi pustakawan saja, tapi juga menulis. Profesor saya Jan Jus Witkam itu juga bekerja di perpustakaan ya. Dia seorang filolog dan juga orang Belanda ya di Leiden sana. Dia cucu murid dari Snuk Urgonyo. Jadi saya buyutnya ini, buyut murid dari Snuk Urgonyo karena saya belajar dari Jan Jus Witkam. Dia itu kerjaannya hanya di perpustakaan ya, dan perpustakaan. Tetapi tidak hanya mengoleksi ini saja ya, tetapi menulis ya. Di situ kan banyak sekali koleksi-koleksi, dia menulis sehingga menghasilkan karya. Nah, harapan saya jadi Anda semua nanti tidak berhenti sebagai manajer perpustakaan, tapi juga ikut menulis ya, salah satu bidang yang Anda tekuni ya, supaya apa? Supaya juga ikut berkontribusi. Oh, nongol nih, namanya Yehuda Abil. Wah, nulis tentang ini. Wah, ini dikutip banyak orang. Ini gitu kan. Kalau hanya jadi pustakawan, paling yang ke situ aja Pak kenal kan, setelah itu enggak lupa lagi orang kan. Ya, tapi kalau menulis, wah ini ya, ada bukunya yang menarik, dikutip sana sini dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya untuk kelas kali ini. Minggu depan kita akan lompat pada isu modernitas ya. Apakah ada yang namanya Islam modern? Modernitas Islam itu ada enggak? Ya. Kita akan coba masuk ya. Gimana Mas? Oke. Ya, bacaannya sudah saya kirim ya. Insya Allah kita akan ketemu di kelas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak hari ini. Assalamualaikum.